selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya Diva Rizka. Dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita mengenai temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terhadap sejumlah dana yang diduga ilegal mengalir ke 21 bendahara partai politik sepanjang tahun 2023. DPR RI meminta temuan ini dibuka sedetail mungkin kepada masyarakat dan segera ditindaklanjuti. DPR RI mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK atas temuan aliran dana yang diduga ilegal, serta mengimbau agar temuan tersebut segera dilaporkan kepada pihak berwajib. PPATK baru-baru ini mengungkap adanya temuan dana yang mengalir ke 21 bendahara partai politik sepanjang tahun 2023. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus meminta PPATK untuk membuka data sedetail mungkin dan segera menindaklanjuti agar bisa diproses secara hukum. Gus Pardi khawatir jika temuan ini dibiarkan mengambang begitu saja akan menyebabkan kegaduhan di masyarakat, apalagi ketika tahun politik seperti sekarang ini. PPATK sebagai yang ditugaskan oleh negara untuk menelusuri dana-dana tersebut, menurut hemat saya mereka tidak hanya menyampaikan, mengekspos di mass media, yang paling penting itu tugas fungsi daripada PPATK itu apa. Oleh karena itu kalau ada ranahnya itu masuk kepada pidana, sampaikan, lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan dan kepolisian. Jadi jangan mengekspos di mass media, terkesan ini menjadi komoditi politik. Dan juga pada hari ini adalah bukan tahun lagi, hari-hari politik. Jangan membuat dinamika, jangan membuat kegaduhan. Lebih lanjut, Gus Pardi mendorong PPATK untuk membuka selebar-lebarnya temuan tersebut agar masyarakat bisa memperoleh informasi yang jelas partai-partai mana yang memanfaatkan dana asing untuk politik dan partai mana yang sesuai dengan ketentuan. Halim dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya, PPATK mengungkap temuan 36,67% anggaran PSN diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. DPR RI mendesak masing-masing inspektorat dari kementerian dan lembaga untuk menelusuri aliran dana tersebut. PPATK baru-baru ini mengungkap adanya temuan 36,67% anggaran PSN yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Aliran dana tersebut berasal dari salah satu kasus dan sedang ditangani pihak berwenang. Anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto mendorong Inspektorat Jenderal pada kementerian lembaga masing-masing untuk menelusuri aliran dana sehingga tidak ada kebocoran yang merugikan negara. Inspektorat Jenderal bisa berkoordinasi dengan BPKP untuk mengawal anggaran PSN agar tepat sasaran. Nah, kalau ternyata diduga mengalir sebagian dana itu ke ASN, ini harus jelas. Mengalir itu dalam kerangka apa. Ini kan ada tugas pokok dan fungsi ya. Kalau memang ada bagian tertentu yang memang ditugaskan ASN untuk menjadi pengawas misalnya, itu hanyalah honor pengawasan misalnya. Karena yang pertama, ini lembaga terkait harus melaksanakan pengawasan, pemeriksaan secara khusus. Yang pertama yang harus bergerak adalah Inspektur Jenderalnya di masing-masing kementerian itu. Ya kan, ASN harus diperiksa unitnya, sebenarnya apa tuh aliran dana itu dalam kerangka apa, itu harus jelas. Yang kedua, ya ini pengawas khusus BPKP yang mengawasi PSN secara keseluruhan bisa bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis terkait ASN itu untuk memastikan tidak ada kebocoran. Ini kalau ada kebocoran jadi repot ini. Mulyanto berharap kebocoran anggaran negara khususnya pada anggaran PSN dapat dicegah melalui pengawasan internal. Namun, jika aliran dana tersebut terbukti dilakukan secara sistematik, masif, dan terstruktur, maka KPK harus segera bertindak. Aditya dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, DPR RI mendesak adanya ketegasan dalam pemberantasan judi online dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Berdasarkan hasil temuan PPATK, total perputaran uang judi online sepanjang tahun 2023 mencapai 327 triliun rupiah. Judi online menjadi momok yang dapat menghancurkan finansial masyarakat serta berpotensi memupuk bibit kriminalitas. Berkaitan dengan maraknya judi online di tengah masyarakat, DPR RI mendesak adanya ketegasan dalam pemberantasan dari aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Berdasarkan hasil temuan PPATK, total perputaran uang judi online sepanjang 2023 mencapai 327 triliun rupiah. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansah mengatakan, judi online merupakan musuh bersama. Judi online menjadi momok yang dapat menghancurkan finansial masyarakat serta berpotensi memupuk bibit kriminalitas. Maka memang perlu sinergi dalam rangka pemberantasan judi online ini, bukan hanya aparat penegak hukumnya, tetapi juga kepada semua lembaga-lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk itu, termasuk Kominfo. Nah, kalau Kominfo yang memberi kewenangan untuk menutup akses internet, ya tutup, tambah lagi aparat penegak hukum kita. Sementara, anggota Komisi 3 DPR RI Abu Bakar Al-Habsyi menilai, institusi kepolisian perlu meningkatkan kerjasama internasional untuk memberantas judi online. Sebab, judi online merupakan kejahatan siber yang menjaring pelosok Nusantara hingga mancanegara. Jadi sepantasnya lah polisi, institusi Polri menyelesaikan semuanya dari seluruh pelosok Indonesia. Karena adanya ini bukan hanya di Indonesia, dia main di dunia global. Apalagi judi online yang tidak dibatasi oleh internet dan sebagainya. Maka disinilah pandai-pandai bagian cyber ya untuk menyelesaikan dengan baik. Mario dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI meminta komitmen Polri dalam menjaga distribusi logistik pemilu sampai ke daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan. Pengamanan logistik pemilu sangat vital karena mencakup dokumen yang perlu dijaga kerahasiaan dan keamanannya. Wilayah 3TP atau terpencil, terluar, tertinggal, dan perbatasan perlu menjadi perhatian KPU dalam melakukan distribusi logistik pemilu 2024. Jarak yang jauh perlu diantisipasi agar distribusi dapat sampai tepat waktu hingga ke tempat pemungutan suara. Untuk itu, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari meminta pihak kepolisian komitmen untuk menjaga distribusi logistik pemilu sampai ke daerah 3TP. Menurutnya, pengamanan logistik pemilu sangat vital, mengingat banyaknya dokumen yang perlu dijaga kerahasiaan dan keamanannya. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan pada proses pemungutan suara pemilu 2024. Namun, tak hanya soal keamanan, ketersediaan akses dan infrastruktur yang memadai juga berperan penting dalam melancarkan pemilu di wilayah 3TP. Tentunya pada masa sidang kali ini kita akan kembali mempertanyakan apa saja evaluasinya yang telah dilakukan dan kesiapan selanjutnya hingga sampai kepada waktu untuk pemungutan suara.
Nah, pengamanan terhadap pengamanan logistik ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena memang logistik pemungutan suara itu adalah dokumen-dokumen yang sangat vital yang harus terjaga kerahasiaannya dan keamanannya untuk mencegah kecurangan atau untuk mencegah upaya-upaya untuk menggagalkan atau menghambat proses pemilu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, ada 62 kabupaten yang masuk dalam daerah 3TP. Wilayah ini harus menjadi prioritas pendistribusian. Mahir dan Koko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, salah satu persoalan yang ditemukan dalam pemilu kali ini adalah kesalahan waktu distribusi luar negeri, di mana panitia pemilihan luar negeri Taipei telah mengirimkan surat suara kepada pemilih sejak bulan Desember 2023. Padahal dalam aturan KPU, surat suaranya hanya boleh dikirimkan pada tanggal 2 hingga 11 Januari 2024. Kesalahan waktu distribusi surat suara pemilu luar negeri menjadi salah satu persoalan yang ramai diberitakan belakangan ini. Bagaimana tidak, panitia pemilihan luar negeri Taipei telah mengirimkan surat suara kepada pemilih sejak bulan Desember 2023. Padahal, dalam aturan KPU, surat suara hanya boleh dikirimkan pada tanggal 2 hingga 11 Januari 2024. Kasus ini otomatis memantik respon dari berbagai pihak. Tak terkecuali anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera. Menurutnya, kesalahan waktu kirim surat suara merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh KPU. Ya, pertama KPU harus mengaku salah dan itu kesalahan fatal. Karena harusnya 2 sampai 11 Januari. Yang kedua, KPU juga salah menyatakan ini tidak sah, padahal di list daftar bahwa suara tidak sah itu tidak ada. Sehingga Bawaslu mengatakan mestinya itu jangan dikatakan tidak sah, tapi mereka diminta untuk melakukan pencoblosan pada masanya. Surat-suratnya tetap dipegang. Kami berharap kejadian di Taiwan betul-betul dijadikan pelajaran buat KPU, jangan sampai terjadi. Menurut informasi KPU, pengiriman pemungutan suara metode pos akan dilakukan pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Maka dari itu, pengiriman pemungutan suara di Taipei kepada WNI pada 18 sampai 25 Desember 2023 dinyatakan sebagai surat suara rusak. Artinya, KPU harus mendistribusikan surat suara baru sesuai dengan jumlah yang rusak. Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kontestasi pemilihan umum Republik Indonesia akan segera digelar pada 14 Februari 2024 mendatang. Baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif saling bertarung menyampaikan visi misi yang diusung untuk membangun negeri ini. Lantas pemirsa, bagaimana komitmen anggota DPR RI periode ini dalam melanjutkan amanah rakyat di masa akhir jabatannya? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 09. DPR RI telah memasuki tahun terakhir masa jabatan pada periode 2019-2024. Mayoritas anggota DPR RI di periode ini kembali mencalonkan diri pada pemilihan legislatif mendatang. Namun demikian,
Meski sedang memasuki masa kampanye, hal ini tidak menyurutkan semangat DPR untuk tetap bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Sebanyak 19 rancangan undang-undang yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1, serta 34 RUU yang akan memasuki pembahasan tingkat 1 akan dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki tahun terakhir pada periode 2019-2024, DPR RI berkomitmen untuk menuntaskan kerja-kerjanya. Meski tensi politik semakin hangat, DPR terus menyuarakan suara rakyat. Meski di tengah kontestasi, DPR berkomitmen terus bekerja untuk melahirkan legacy. Tahapan pemilu yang sudah memasuki masa kampanye tidak menyurutkan semangat DPR untuk bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Meski juga berkontestasi, DPR terus melaksanakan fungsinya baik legislasi, pengawasan, anggaran, maupun fungsi diplomasi. Inilah keseimbangan yang terus dikedepankan, tentu ini didasarkan kepada rasa tanggung jawab sebagai anggota DPR, dan mudah-mudahan ke depan tentu tugas-tugas kedewanan ini akan berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi rakyat, dan terus mendorong dan mendukung Indonesia akan lebih maju ke depan. Berdasarkan data Badan Legislasi DPR RI tahun 2023, DPR telah produktif menghasilkan 78 produk legislasi. Beberapa di antaranya yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk melindungi kelompok rentan dari pelecehan dan kekerasan seksual, serta Undang-Undang ASN yang merupakan bukti perjuangan DPR terhadap nasib ASN dan tenaga honorer. Namun, kinerja DPR bukan hanya dinilai dari kuantitas produk legislasi yang dilahirkan, melainkan harus dinilai melalui bagaimana setiap undang-undang berdampak bagi masyarakat. Pasca Undang-Undang TPKS disahkan, Komnas Perempuan mencatat laporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat. Ini merupakan bukti bahwa Undang-Undang TPKS mendorong para korban kekerasan seksual untuk berani melapor. Dengan Undang-Undang TPKS, masyarakat merasa dilindungi. Selain itu, kerja Dewan bukan hanya dilihat dari Senayan. DPR harus bertolak ke daerah pemilihan masing-masing memastikan kondisi rakyat yang diwakilinya. DPR juga meninjau langsung berbagai harga pangan jelang hari raya agar masyarakat tidak menjerit. DPR turut meninjau langsung persiapan mudik agar masyarakat dapat tiba di kampung halaman dengan selamat. Kurang dari sebulan jelang pemilu, DPR masih terus bekerja untuk meninjau langsung persiapan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. DPR memastikan masyarakat baik di daerah, di luar negeri, hingga di lembaga pemasyarakatan dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman, nyaman, dan tanpa tekanan. Kita lebih intens mengunjungi warga masyarakat, khususnya pada saat reses kemarin. Ketika sekarang ini sudah dibuka masa sidang, tugas-tugas kenegaraan tetap kita pegang. Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah dinanti-nantikan masyarakat juga akan dikebut. Dalam sisa masa kerjanya, DPR ingin memastikan para ibu dan anak mendapat kebutuhan yang layak, termasuk mendapatkan pendampingan suami melalui cuti ayah. Sehingga nantinya, anak-anak yang lahir akan siap menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Target kita di masa sidang ketiga ini, kami akan menyelesaikan 2 undang-undang. Yang pertama, undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak. Yang kedua, undang-undang tentang pendidikan keagamaan Islam. Dan itu memang menjadi kebutuhan di masyarakat terkait dengan undang-undang, khususnya perlindungan ibu dan perlindungan anak itu. Dalam fungsi pengawasan, DPR tegas memastikan APBN harus bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
karena uang rakyat sudah seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Pemerintah harus tertib dan disiplin dalam menjalankan APBN tahun 2024. Penggunaan anggaran secara disiplin, teliti dan tepat sasaran. Bagaimanapun, APBN adalah uang rakyat, sehingga penggunaannya harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan peraturan perundang-undangan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tidak terasa sebentar lagi bangsa kita akan melaksanakan pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024. Berbagai metode berkampanye sudah dilakukan para calon guna mendapatkan suara dari masyarakat mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Apakah dengan waktu yang ada cukup untuk kita mengenal dekat sosok setiap calon? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang dan terdapat 5 surat suara yang harus dicoblos. Baik calon presiden maupun anggota legislatif lainnya, sebelum memilih pastikan pemirsa untuk mengenal lebih dekat sosok calonnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan meramaikan pesta demokrasi pemilu pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Intips, sebentar lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024. Kira-kira pemirsa Intips sudah tahu belum nih akan memilih calon yang mana? Atau lebih sederhana deh, udah tahu belum kita nanti akan mencoblos apa aja? Daripada bertanya-tanya terus, yuk kita cari tahu jawabannya. Jujur dan pemungutan suara akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang ya pemirsa. Kalau masa kampanye sudah dimulai sejak 28 November 2023 lalu dan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024. Di antara masa kampanye dan pencoblosan ada masa tenang, di mana kampanye sudah tidak diperbolehkan lagi, yakni dari tanggal 11 Februari hingga 14 Februari 2024. Eits, pemirsa jangan salah ya, pemilu 14 Februari nanti bukan hanya memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden aja loh. Ada 5 surat suara yang harus dicoblos. Wah, banyak kan? Apa aja sih? Dan gimana nih bedainnya? Yang pertama, surat suara berwarna abu-abu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden. Surat suara berwarna kuning untuk memilih anggota DPR RI, surat suara berwarna merah untuk memilih anggota DPD RI, surat suara berwarna biru untuk memilih anggota DPRD Provinsi, dan surat suara berwarna hijau untuk memilih anggota DPRD Kabupaten atau Kota.
Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita memilih, pastikan untuk mengenal lebih dekat setiap calonnya ya pemirsa. Yuk cek di website KPU untuk lihat siapa saja calon presiden dan calon anggota legislatif. Caranya, pemirsa bisa kunjungi laman infopemilu.kpu.go.id dan pilih menu tahapan pemilu. Setelah itu, klik kategori yang ingin diketahui mulai dari calon presiden hingga calon DPRD Kabupaten Kota. Tipsnya adalah jika pemirsa ingin melihat calon DPR RI, maka klik menu pencalonan DPR RI. Lalu klik menu daftar calon tetap DPR. Pilih nama wilayah yang diinginkan untuk melihat siapa saja calon anggota DPR RI di dapil tersebut. Pemirsa juga bisa loh melihat profil calon anggota dengan mengklik menu profil. Pemirsa sudah termasuk pemilih pemilu belum? Yang jelas syaratnya adalah warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah maupun sudah pernah menikah. Merasa sudah memenuhi syarat? Yuk cek apakah nama kita sudah terinput dalam daftar pemilih tetap atau belum. Caranya, ketik laman cekdptonline.kpu.go.id, lalu masukkan nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi pemilih di luar negeri. Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar di Cek DPT Online, pemirsa masih tetap bisa mencoblos ya. Caranya, datang ke tempat pemungutan suara dengan membawa KTP yang sesuai dengan alamat TPS tersebut. Nah, ini penting nih pemirsa, jangan sampai salah. Pemilu tahun ini dicoblos ya, bukan dicontreng. Jangan sampai karena cara mencoblos yang salah, suara kita jadi tidak sah dan tidak diperhitungkan. Yuk kita kenali cara mencoblos yang benar. Di dalam bilik suara nanti telah disediakan surat suara dan alat pencoblos. Setelah mendapati calon yang akan dipilih, coblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon pilihan kamu. Kalau pemirsa mencoblos di luar garis, maka dalam perhitungan surat suara kamu tidak sah sehingga tidak dapat dihitung. Nah, sekarang pemirsa sudah tahu kan seluk-beluk pemilu serentak 14 Februari nanti? Masih ada waktu nih untuk mengenal masing-masing calon agar kita bisa mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat terbaik untuk Indonesia. Jangan sampai golput alias tidak memilih ya. Karena suara pemirsa menjadi penentu bagi Indonesia maju. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Diva Rizka dan juga rekan saya Om Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.